Pulang jam berapa sih dari kantor? 10. Enak. Kita baru pulang. Emang ngomel. Pulang tidur. Gondal. Sebagian orang ya. Kita sebagai warga negara yang baik kan. Ojek. Gacor. Bisa kali dia didateng nih Kang Ojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang tangan kosong. Jajan. Gorengan ke martabak. Kopi ke. Udah ada kopi. Iya udah ada. Duduk dulu napa? Oh iya duduk. Iya. Duduk. Anggap rumah nenek. Iya. Anggap rumah nenek. Enak sini. Duduk napa? Iya. Dah. Enak sini. Gimana rame? Gimana? Ya, Gacor. begitulah. Kebanyakan begitu. Ya, begitulah ngojek. Gimana ini? Jadi dari sini nanti pulang ke sana. PPKM-nya kayak begini. Sepi, ya orderan. Kagak ada. Langsung gawe lagi dong. Seharian. Udah ini belum? Balik lagi. Apanya? Buka kancing. Lebuk. Kan nggak ada kancing ini Oh, mah. iya. Kayak sleting. Bujuk buka kancing dari mana? Jaket baru tuh kayaknya tuh. Hah? Baru tuh. Yang kemarin kan udah sobek-sobek. Ini mah versi lama. Ada yang baru. Oh, barter. Iya, nggak barter. Donasi. Dapat dua. Nah ini kebetulan nggak kepake. Yang lamanya ditukar sama yang baru. Oh ini Grab ya, bukan Gojek ya? Bukan. Bedanya apa sih Grab sama Gojek? Bedanya. Ah. Kalau persamaannya depannya sama-sama pakai huruf G. Iya. Kalau bedanya, kalau Gojek belakangnya huruf K. Kalau Grab belakangnya huruf B. Kemarin yang nenek-nenek sekarat tahu tuh. Apanya? Itu Nenek. yang diomongin itu. Nenek sekarang. Nenek udah sekarat. Masih tahu itu kalimat itu tadi. Grab. Grab depannya G, belakangnya B. Oh, nenek sekarang juga tahu. Tahu. Nah gitu ngomongnya jelas. Nenek kemarin sekarat. Kirain saya mah nenek-nenek bener sekarat naik Grab. Enggak lah. Tahu aja laki-laki ya. Nenek. Tahu. Iya, kayak tanya nenek-nenek dong. Update, iya. update. Kalah anak muda. Apa? Ya biasa itu kalau hati-hati mah bukan hati-hati. Pak Ustadz ini orang Apa tuh? dulu. Orang dulu. Iya. Kalau kita kan orang baru. Orang sekarang. Bukan orang baru. Orang baru. Iya, Bang Pemuda Ustadz. 60, pemuda 60-an. Ada. Gue puyeng Ki ngomong sama dia nggak ngerti. Bawangin apaan sih? Datang muka kusut, Dia emang bawa angin. ngeluh melulu. Udah di ini belum? Vaksin? Sepi lah. Vaksin. Ah. Vaksin mah ya udah. Wajib itu. Berapa kali? Satu pertama Sinovac. Keduanya saya Astra. Astra. Bukan Astra Honda ya. Astra. Iya. Terus yang ketiga katarak. Yang ketiga nanti belum. Itu bisa campur-campur tuh. Bisa Apanya? Kalau satu jenis misalkan satu tuh Sinovac kan kedua harus Sinovac juga kan. Iya itu kan satu tanda. Kalau dia itu belum. Pantesan jadi kayak gini. Iya. Nggak Bukan. nyambung. Tanda itu belum berarti. Nggak nyambung. Kita mau ngikutin aja. Misal vaksin pertamanya Sinovac, pas vaksin kedua Sudah ya Pak? Hah? Sudah ya Pak? Astra. Astra. Yang penting bukan penyakit astrak aja tuh. Sapi gila. Antrak Ya, gitu Pak. Oh, antrak. Antrak. Oh, iya. Tom, Hmm. ini kan ronda bertiga. Iya. Lu kan gak bagian ronda. Senin. Ya. Senin. Kalau di sini udah nggak usah pulang. Oh, Sini Honda aja tuh. udah. Belum tentu. Bangun tuh. Iya. Gua mau cerita nih. Masih begitu. Cerita apa kan? Gua ke Mitra. Iya. Gua hari ini jong banget. Kesel banget gua kesel. Kesel apa ya? Kira-kira Tolak bisa mulu. Ditolak kapan apa? ini Tolak cewek? Mastiin. Ngaca Boro-boro. makanya. Tolak Tolak mulu. cewek. Tolak angin. Misi. Maaf aja mas. Oh gitu. Belum juga ngomong. Panggilan nih. Satu lagi misi. Dari mana? Mm-mm. Dari si merah. Nanti si Robi ngeliat. Nanti aja mas. Pikir. Gitu. Kaget. Cuman gini ya. Nah, kan dia masih nuntut Zaman sekarang. tahun ini dia. Kayaknya susah aja gua buat dapat mitra itu. Kecil, juta. Kayaknya ada aja hambatannya. Udah kau Suruh order selalu pikir, nanti melulu. kau selalu bayar.
Giliran gua lagi semangat, ntar aja. Lama Kemana ya? baru Sabar. masuk lagi dia. Gua aja kayak begini seharian dari pagi sampai pulang malam kayak gini. Cuman dapat 3 Masih Udah enggak gitu. kita nggak mau terima. Dekat-dekat jaraknya. Ntar kan kita masalahin lagi. Isi deket-deket. Kalau jauh sih mendingan. Cuma abis duduk melulu. Bukan iya habis. Baru gua mau nanya kerjaan Udut, sama lu. ngopi, udut, ngopi gitu aja kerjaannya. Jajannya daripada pemasukan. Iya gitu. Ibadahnya Ada kerjaan nggak ya? Jadi Enggak. ya gitu. Aduh, gua aja nih kayak gini nih. Masih belum Gini, Pan. apa-apa Gue juga bingung nih. Padahalan dilarang. gua ikhtiar udah nih, usaha nih. Ini kan namanya usaha nih. Sama nih, sama. masih Gua ibadah nggak ketinggalan ibadah. Sholat gua 5 waktu terus, gua sholat 5 waktu. Tapi kayak begini-begini aja. Lu aja sholat ya begitu, gimana gua yang jarang-jarang Nah iya. ketemu subuh aja syukur-syukur. Tapi si Robi tuh dia sholat kagak, sedekah kagak, ngebuat kebaikan kagak. Jadi juragan kardus tuh dia tuh. Lah iya, rezekinya lancar, kayaknya Iya. enak-enak banget hidup tuh. Wis mantap. Enakan kagak sholat kan ya? Iya kadang suka gitu, kenapa ya, Bang? Ini kan saya mah kan jarang sholat nih. Subuh aja ketemu syukur ya. Iya. Kadang suka ditolakin mitra aja nih. Kadang suka kesel aja, apalagi bos ya taunya angka nggak tahu di lapangan. Kita mau ditolakin aja. Nah, disinilah yang kita pahami. Nah dia nih yang rajin sholat aja begitu. Iya, Bang. Gimana Hidup tuh? ini kita ini diuji sama Allah. Yang sholat diuji dengan kesulitan, yang nggak sholat diuji dengan kemewahan, semuanya ujian, gitu. Kita cuma hanya melihat johirnya doang, dia nyaman enak, tapi batin dia menderita, batinnya dia. Kenapa? Kosong, nggak ada keimanan. Tapi kita yang ada keimanan, kita ngejalanin walaupun masih belang betong istilahnya, cuman diuji masalah kehidupan. Jadi pada akhirnya nanti mereka yang memang mendapatkan satu kebahagiaan tanpa dia menjalankan syariat, ujung-ujungnya bisa stres, bisa gila. Mudah-mudahan yang kita masih ingat sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah, nanti situasi kita masih dalam keadaan normal. Amin. Tapi dia, Tinggal pilih. tapi gini, Nah. Bah. Kenapa? Kadang itu banyak yang hoki itu yang jarang sholat, Bah. Ya. Yang orang yang sholat kayak merana melulu, kayaknya ada aja cobaan kayak saya. Oke, ini. nanti yang mau tanya, apakah semua akan selalu hidup terus atau pasti mati? Mati. Pasti Bang, mati, Bah. Mati. Mati itu wajib hukumnya. Nah, yang jadi persoalan setelah mati ada kehidupan. Nah, di dalam kehidupan yang baru ini diminta pertanggungjawaban. Mereka yang hartanya berlimpah dipertanyakan semua. Mobilnya buat apa, hartanya dipakai buat apa, kemudian hidupnya dia dipakai buat apa. Di situ. Nah, sementara kita yang kondisinya sederhana, yang katakanlah susah lah, ya pertanyaannya hanya apa dipakai gunakan untuk apa hidup kita. Lebih sedikit pertanyaannya. Ya kan? Berarti harapan untuk kita bahagia, ya Allah tuh adil. Di dunia dikasih berlebihan, di akhirat dipertanggungjawabkan. Di dunia dikasih penderitaan, di akhirat akan dibahagiakan. Ini kalau kita mengembalikan kepada endingnya, ya. Nah, di dalam kehidupan pun mereka yang punya motor, mereka harus mikirin pajak motor, punya mobil pajak mobil, rumah semua. Tapi kalau kalian misalkan cuma punya motor doang, cuma motor doang kan, mobil nggak ada kan tuntutan pajak mobil, ya nggak? Ya. Nah, rumah ngontrak, nggak punya pikiran betulin rumah, nggak mikirin PBB, berarti kan diringankan sebenarnya. Sebenarnya kita harus bersyukur, kan? Ini ditentukan sama Allah dalam Quran. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan, kalau mensyukuri Allah akan tambah. Tapi yang kedua, seandainya kalian tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan, maka azabku sangat pedih. Nah ini, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih di dunia ini. Di dunia kita menderita. Kenapa? Mikirin terus.
gimana mau kaya, apa nggak pusing? Stres bisa kita, ya ujung-ujungnya mati dipertanggungjawabkan lagi. Waktu kita dipakai untuk mengejar dunia, habis-habisan kita di alam barzah, belum lagi di alam akhirat. Nah, kita harus kesana menuju, karena bagaimanapun kita nih hidup dalam dunia nggak bisa melupakan Allah, karena beliau yang mengatur semua skenario hidup. Dia yang mengatur skenario hidup ini. Dari mulai kita diciptakan, kita hidup, diberikan perintah untuk begini. Nggak ada kan merintah untuk cari kekayaan. Di dalam Quran ada nggak? Yang ada apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah padaku. Berarti kita disuruh ibadah. Nah, usaha kita hanya untuk mempertahankan hidup. Oh gitu Pak Ustadz. Jadi Sekarang kalau memang kita berpikir untuk berlebih, ya itulah akhirnya kita tidak mensyukuri yang harusnya kita ngejalanin ibadah. Sholat kita yang 5 waktu kita lalaikan karena mengejar dunia. Nah, ini terbengkalai semua. tapi Rasulullah kan pernah bersabda, Ya, karena kemiskinan itu mendekati kefakiran. Iya. Gitu. Berarti kan Miskin. kita nggak boleh miskin dong Pak Ya, Ustadz. nggak boleh. Makanya kita harus kaya. Itu gimana tuh Pak yang Ustadz? dimaksud kaya sama sampean apa? Kalau yang dimaksud kaya sama saya sih ya kayak kita punya harta. Itu Apa lagi coba? Itu salah penafsiran. Kaya di sini kaya iman, kaya hati, kaya ilmu. Karena dengan ilmu apapun bisa kita atasi. Ya. Ingat Nabiullah Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah, kamu mau harta, semua gunung akan kujadikan emas untukmu, atau kamu milih ilmu. Tapi Nabiullah Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu gunung dikuasai, ya. Semua bahasa dia bisa kuasai, binatang semua tunduk pada beliau, sampai ke semut-semut paham bahasanya Nabiullah Sulaiman. Allah. Tapi saya bingung nih Pak Ustadz nih. Apa? Kan saya sholat tuh nggak pernah ketinggalan kan. Ya. Subuh saya sholat, Nah, Bagus. duhur saya sholat, Bagus. asar saya sholat, Iya, maghrib saya sholat, Nah. isya saya sholat. Ya, Tapi kenapa ya Pak Ustadz? Masalah tuh ada aja. masalah apa dulu? Iya kayak masalah rumah tangga, masalah kita nyari nafkah nih, kayak saya sebagai profesinya ojek online shop. Sekarang tapi salat karena apa? Hah? Salat kalian karena apa? ya ikut-ikutan aja sih sebenarnya mah. enggak sih. Ya karena minta Masalah. biar Gimana tuh? gimana kalau ya sholat Gimana ya Dik? karena Allah sebenarnya. Karena Allah. Tapi Oh, kita Sholat meminta. karena Allah. Ya kalian gali tentang masalah sholat, karena di sholat itu kriteria hidup. Dari mulai bab wudhu itu membersihkan hadas. Hadas itu bukan najis. Kalau najis jelas mutlak. Kalau hadas itu gaib, pikiran negatif, pikiran kotor. Nah, kalau kita sudah menjalankan sholat, ya berarti kita wudhu dulu kan, sudah wudhu, hilangkan pikiran negatif terhadap istri, pikiran negatif pada kawan, pikiran negatif terhadap pimpinan, terhadap konsumen. Hilangkan pikiran negatif karena udah wudhu. Tapi ini sedikit nih Pak Ustadz. Menghitung diri tuh, menghitung Tuh, diri tuh. Dia pernah Tuh. cerita sama saya. Oh beda. Saya mah sholatnya katanya nunggu dia susah dulu. Katanya pas dia sholat nih ya, baru pas dia susah dia sholat dijabah, habis dikabulin tuh doanya. Kayak begini lagi tuh. Tuh. Ya, berhenti Makanya lagi. dia sholatnya. diem-diem tuh. Ya udah. Tuh. Semua ada catatannya di sana. Tuh. Semua ada catatannya. Apa yang dia minta, apa yang dia ucapkan itu doa. Ya kan? Saya nunggu susah dulu baru sholat. Ya sama Allah dikasih susah terus. Supaya dia rajin sholat dikasih susah terus. Enak nggak? Tapi kenapa saya sering sholat? Saya sering sholat kok doa saya jarang dikabul ya? Ya sekarang sholatnya kamu itu untuk apa saya bilang. Kalau lillahi ta'ala ya ikhlas. Apa yang nggak dikabul sama Allah? Apa coba? Minta kaya. Belum dikasih kaya. Iya. Ya. Tapi tahu nggak umur kamu? Berapa sebenarnya umur kamu harusnya? Umur sih masih muda.
nggak ada yang tahu kan. Umur Iya. kamu matinya kapan nggak tahu kan. Nggak tahu. Bisa itu mah. jadi kamu dipanjangkan umur karena jatah minta dunia kamu dikasih umur panjang. Kita nggak tahu. Berhusnuzon sama Allah. Itu. Ya. Jadi jangan suhuzon sama Allah. Kalau menjalankan sholat itu bukan buat Allah, buat kita kok. Sholat itu buat kita. Karena kata Allah apa? Kalian semua ingkar kepadaku, aku tidak akan rugi. Kalian semua tunduk kepadaku, aku pun tidak akan mengurangi kekayaan aku. Jadi yang butuh itu siapa? Kalau kita butuh pada Allah, ya ikhlaskan semua. Biarkan Allah yang ngatur, jangan kita ngatur Allah. Mentang-mentang udah sholat, terus minta kaya, harus datang kaya. Emang Allah membantu kamu? Baru sholat aja udah mau ngatur Allah. Baru sholatnya. Yang lama sholat aja nggak boleh ngatur. Iya. Benar nggak? Ya, Firman ya? Iya. Iya. Tanya sama dia mah jarang-jarang sholat. Dia sholat jarang, tapi hidup anak-anaknya tuh Pak Ustadz. Barusan dia tadi ngomong susah kan? Lagi susah. Karena susah itu bukan dari Allah, dari diri kita. Keinginan yang tidak tercapai oleh kita anggap susah. Tapi yang Padahal bagi Allah nggak ada yang susah. tapi balik lagi nih Pak Ustadz, yang jarang sholat, jarang ibadah, hidupnya enak Ya udah biarkan enak. Apa mau ikut kayak gitu? Ya silakan kata Allah. juga sih. Mau ikut jalan itu silakan, nanti pertanggung jawabannya di sana. Tapi apa itu yang dimaksud istijat ya? Istijrod. Nah itulah kalau istijrod jalannya jalan berpikir logika mendapatkan sesuatu. Nah itulah istijrod. Ya, Bukan karena dunia Allah, gitu ya. kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Jadi bukan dilarang kok. Mau ngejar dunia silakan. Apa tadi istijot? Istijrod, Istidrat ya. istijrod. Kayak makanan ya. Apaan tuh? Oh, gejrot. Apa? Ngomongin makanan kayak begini. Ada Ini jot gara-gara nggak bawa gorengan. Kalau bawa gorengan nggak bakalan nih keluar itu. Tahu kejerotnya. Baru tahu nih istilah-istilah itu. Jadi yang istijrod, dikatakan istijrod itu kalau ilmu kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya. Pertama, kalau diberikan kepada Rasul, dibilang apa? Mukjizat. Mukjizat. Nah, kepada waliullah itu karomah. Nah, kepada para ulama dibilang ma'rifat, ma'unat, ya. Nah, kepada selain daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu istijrod. Jin, iblis, tumbuhan, mereka punya kekuatan-kekuatan. Jangan sangka pohon ini punya kekuatan, makanya begitu tengah hari panasnya dia nggak nyari tempat teduh, justru kita berteduh di bawah dia. Nah, dia punya kelebihan yang Allah kasih. Coba bayangkan kalau pohon ini tidak bikin kelebihan kepada Allah, begitu hujan dia nyari rumah, ngumpet ke rumah, penuh rumah kita sama pohonan. Lari ya tuh. Nah makanya Pohon bisa jalan mau. itu dia. Itu yang dibilang istijrod itu kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya selain daripada yang tadi. Orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Begitu juga orang yang mengejar dunia tanpa mengingat Allah, maka itu dah hasilnya hasil istijrod. Dan istijrod celaka bagiannya. Jadi apa nih motivasinya nih? Buat Motivasi saya kan ya jujur ya sholat belentang-belentong itu juga kadang ngikut-ngikut ya kan, karena nggak enak ngajak temen, ya udah ngikut aja gitu kan. Gimana nih caranya biar saya nih salah satu anak muda ya rajin sholat? Apa nih mungkin pertanyaan tipsnya? nih, pertanyaan dari Irfan ya. Apa nih? Ini ada dikena di surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya, bagi orang yang salat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang salat bagaimana? Yang sahun, yang tidak tahu ilmunya. Jadi caranya kita sudah melaksanakan sholat, ikut-ikutan kita pelajari bagaimana ilmu sholat. Dari mulai bab air, bab wudhu, batal sholat, sahnya sholat, pelajari. Ada di kitabnya, itu fikih namanya. Ya, ada di Riyadhus Shalihin, ada di
Fathul Muin, Fathul Qarib, ada di situ. Pelajari di situ. Ada ya? Ada. Makanya jadi kalau sholat itu tanpa dengan ilmunya maka celaka. Nah, masukin di neraka. Wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna maun. Jadi neraka maun itu, kalau neraka maun khusus buat orang-orang yang sholat. Yang sholat tidak dengan ilmunya, asal-asalan. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang ini kita mengakui sebagai muslim, pertanggungjawaban kita sebagai muslim, perilaku kita harus sebagai muslim. Udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuk kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Berpikir kita secara islami, usaha kita secara islami, ibadah kita secara islami, maka baru ketemu rezeki islami. Gitu. Selama ini masih baru setengah-setengah. Jangan dulu ukuran masalah, kok saya sholat, saya masih rajin sholat, kok saya nggak bisa kaya, kok dia kaya. Sholatnya baru sebatas ikut-ikutan. Jalankan dengan ikhlas ibadah kita, usaha kita, usolli dan usaha. Itu aja cukup. Nanti kalian akan merasakan kenikmatannya. Jangan melihat orang lain. Banggakan apa yang ada pada diri kita. Kalau kita mengukur orang lain, kita nggak cukup-cukup. Lalu dia begitu, pengen begitu. Dia gitu, pengen begitu. Nggak selesai-selesai hidup ini. Ya. Sementara kita ngejar itu, mati udah nungguin. Mungkin di belakang kita kematian. Oh, saya baru ingat Pak Ustadz. Yang tadi dibilang neraka maun ya Pak Ustadz. Iya. Ya? Di situ Rasulullah pernah bersedih Pak Ustadz. Ketika dia bertanya kepada malaikat Jibril tentang masalah neraka itu, kalau nggak salah nih Pak Ustadz ya. Nah, ini jadi itu ada namanya 7 neraka ya Pak Ustadz. Nah, neraka 1 ini untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ini sampai Awail. Iya, kedua neraka ya sebagian lah. Nah, pas yang ke-7 malaikat Jibril itu terdiam, hanya menyebutkan neraka yang ke-6. Nah, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, neraka apa itu yang ke-7? Engkau belum menjelaskan. Gitu. Akhirnya Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu neraka untuk umatmu, yaitu yang orang menjalankan sholat tapi dengan tidak ilmunya. Astagfirullahaladzim. Sampai Rasulullah bersedih ingat kepada umatnya. Allah. Jadi yang sholat jangan merasa diri sudah sholat, ya. Yang belum sholat jangan merasa diri cukup dengan tidak sholat gue jadi kaya. Introspeksi diri, kembalikan kepada diri kita lagi. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini? Ya. Di muka bumi ini kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, pemimpin yang merawat dunia ini. Jangan dikotori, jangan bikin aturan di luar daripada aturan Allah. Kita serahkan semuanya ini kepada Allah, hanya usaha kita yang kita laksanakan. Nah, kan dikatakan kita mencari mardotillah, keridhaan Allah semata. Paham ya? Paham Pak Ustadz. Jadi kalau udah Alhamdulillah. kayak begitu, jangan ada keluh kesah lagi, karena keluh kesah kalian adalah doa. Selalu kalian susah banget, Allah kasih susah. Pak Ustadz, gini nih, kita kan udah dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Amin. banyak. Ya mungkin kita akan memperbaiki lagi sholatnya kita, rasa syukurnya kita, jangan sampai kita hilang rasa nikmat dari hati kita yang udah Allah berikan. Gitu. Kita minta didoain dong Pak Ustadz, biar kita aminin. Siapa tahu pulang kita dari sini membawa keberkahan untuk kedepannya, ketenangan untuk ketentraman dalam keluarga, dalam kita mencari nafkah. Boleh Pak Ustadz? Yuk, mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Amin. wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa daiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Amin. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Amin. wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Buat yang Bapak, benar-benar ibadahnya. terima kasih. Ya, ibadahnya yang benar. buat ilmunya Jangan. Alhamdulillah. Ya, jangan diukur sama dunia. Ibadah bisa.